Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat update fitur One UI 7 terbaru yang belum kita bahas di video sebelumnya. Oke, sekarang mari langsung saja kita lihat update lanjutan fitur One UI 7 terbaru di handphone Samsung. Untuk hal pertama yang sangat menarik di update One UI 7 kali ini adalah tampilan landscape untuk tampilan home screen yang sekarang terlihat lebih rapi dan lebih konsisten. Dan untuk ukuran icon dan widgetnya juga sekarang lebih proporsional dibandingkan versi sebelumnya. Kalau di versi One UI sebelumnya, untuk posisi icon dan widgetnya berusaha dipertahankan di posisi semula seperti di posisi horizontal. Dan ini menyebabkan ukuran icon dan widgetnya tidak proporsional dan terlalu kecil. Sedangkan di update One UI 7 ini untuk posisi icon dan widgetnya tidak dipertahankan posisinya seperti posisi vertikal. Akan tetapi posisinya akan menyesuaikan dengan tampilan home screen yang horizontal. Jadi untuk tampilan home screen di mode landscape akan terlihat lebih proporsional ukuran icon dan widgetnya. Kemudian untuk tampilan widget terbaru di versi One UI 7 ini, selain kita bisa mengganti tampilan backgroundnya, saat kita mengganti ukuran widget menjadi lebih besar dan lebih kecil, info yang ditampilkan di widget tersebut juga akan disesuaikan. Dan bahkan untuk tampilan jam analog ini juga bisa ditampilkan dalam bentuk analog yang full saat kita besarkan tampilan widgetnya. Kemudian untuk tampilan quick panel terbaru di versi One UI 7 ini, selain sudah hadir dengan quick panel terbaru yang bisa diedit posisinya, di tampilan ini kita juga bisa langsung pindah ke tampilan notification panel dengan swipe ke kanan, dan untuk kembali ke tampilan quick panel kita tinggal swipe ke kiri. Jadi walaupun untuk tampilannya sekarang sudah terpisah, kita juga bisa langsung membuka quick panel dengan cepat dengan satu tangan. Kita tinggal swipe ke bawah untuk membuka notification panel dan swipe ke kiri untuk membuka quick panel. Jadi sebenarnya kita juga bisa langsung membuka tampilan quick panel dengan cepat tanpa perlu akses dari sudut kanan atas layarnya. Kemudian untuk notifikasi yang ada di tampilan notification panel ini juga bisa kita tampilkan di tampilan lock screen. Caranya kita tinggal masuk ke setting smartphone, kemudian pilih notifications, selanjutnya pilih lock screen notifications. Dan di setting ini kita bisa pilih opsi yang cards yang paling kanan untuk memunculkan notifikasi di tampilan lock screen. Dan sekarang di tampilan lock screen juga akan memunculkan isi notifikasi. Untuk notifikasi yang tampil di sini hanya terdapat 2 saja, dan untuk memunculkan semua isi notifikasi, kita bisa tap di icon di bawah ini atau bisa juga dengan swipe ke bawah. Jadi di versi One UI 7 ini untuk setting tampilan notifikasi di tampilan lock screen, kita harus masuk dari setting handphonenya. Selanjutnya untuk setting baterai di versi One UI 7 juga sekarang hadir dengan beberapa tambahan opsi baru yang sangat menarik. Yang pertama ada di setting power saving yang sekarang hadir dengan opsi motion smoothness. Jadi di versi terbaru ini sekarang kita bisa mengaktifkan mode power saving dengan refresh rate 120Hz yang mulus. Kita tinggal nonaktifkan saja setting set motion smoothness to standard, dan untuk setting limit CPU ke 70% juga otomatis akan dinonaktifkan. Dan sekarang di versi One UI 7 kita bisa langsung mengaktifkan mode power saving tanpa mengubah refresh rate ke 60Hz. Kemudian di setting baterai juga terdapat opsi baru yang bisa menonaktifkan fitur auto dim screen saat baterai berada di bawah 5%. Fitur ini biasanya akan langsung otomatis aktif di handphone Samsung. Dan sekarang di update One UI 7 terbaru ini kita bisa menonaktifkan fitur dim screen otomatis kalau kita tidak menginginkan layar handphonenya otomatis redup saat baterainya di bawah 5%. Kemudian ada juga setting battery protection terbaru di update kali ini di setting yang maksimum. Untuk opsi perlindungan baterai terbaru sekarang di opsi yang maksimum, kita bisa lebih leluasa memilih settingnya. Di update ini sekarang kita bisa memilih opsi maksimum yang 80%, 85%, 90%, atau 95%. Jadi kita tidak dibatasi dengan setting 80% saja di update terbaru ini. Kemudian untuk aplikasi kamera terbaru di versi One UI 7 juga banyak hadir dengan peningkatan terbaru. Selain untuk modenya yang sekarang sudah berpindah ke bagian bawah dan untuk opsinya juga berpindah di area bawah, saat kita membuka menu more untuk opsinya juga akan berpindah ke area bawah. Selain itu untuk setting perekaman video juga sekarang opsinya sudah terlihat lebih jelas di area kanan atas, dan juga bisa langsung terlihat opsi resolusi dan frame rate yang tersedia di handphonenya. Kemudian di mode foto untuk setting motion photos juga sekarang hadir dengan penambahan opsi baru. Kalau di versi sebelumnya untuk motion photos hanya akan mengambil beberapa detik momen sebelum mengambil foto. Di update kali ini selain mengambil momen sebelum fotonya diambil, kita juga bisa mengaktifkan fitur motion photos untuk mengambil momen beberapa detik setelah fotonya diambil. Dan sekarang dengan mengaktifkan fitur ini, momen sebelum dan sesudah fotonya diambil akan otomatis langsung terekam dengan mengaktifkan fitur motion photos.
Kita bisa langsung melihat motion photos dari awal hingga akhir proses pengambilan gambar. Dan di bagian kanan atas foto yang diambil dengan efek motion photo, akan langsung muncul opsi motion photos untuk efek boomerang dan efek slow motion. Kita bisa langsung memilih efeknya untuk menampilkan tampilan motion photo dengan efek tersebut. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video.